Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue akan ngebahas gimana sih caranya gue beli HP Inter atau resmi. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena kalian yang nanya. Jadi kalian nanya tuh, ada nggak sih rekomendasi toko? Gue bukan yang nggak mau ngerekomendasiin, tapi lebih karena gini nih. Gue ada dua gambaran, toko A, toko B. Di toko A ini, misal gue beli HP nih, iPhone. Gue dapet bagus nih mulus, tapi kalian belum tentu dapet yang sama. Jadi mungkin ada 10 orang beli, ada 2 orang takutnya ntar dapet zonk atau ada cacat fisik atau gimana, kan kita kan nggak tahu ya. Itu kan terserah seller kan, bener kan? Dan yang di B mungkin kebalikannya. Karena nggak kalian doang kok. Gue juga ngalamin kalau misalkan ada ya misal Den atau misalkan baret halus, ya itu biasa lah ya, namanya ex Inter itu kan second bro. Jadi gini ya, jadi kalau kalian memang yang mau beli X Inter, jauh-jauhin pikiran kalian tuh kalian bakal dapet barang mulus. Soalnya X Inter itu kan second dan kita kan nggak tahu kondisinya kayak gimana. Ya kalau misalkan diganti partnya sih ya udah, selama itu berfungsi secara normal menurut gua nggak masalah dan mendekati ori lah ya. Memang agak rugi, tapi kalau kita lihat secara harga dan fungsinya itu lebih murah kan kalau misalkan dibanding dengan iPhone yang resmi tentunya, karena jauh lebih mahal. Kalian kalau beli Inter mungkin itu bisa dapat dua kalau misal iPhone 11 gitu. Dan di sini mau gue kasih tahu, kalau kalian mau beli iPhone, usahakan jangan base model. Base model maksudnya apa tuh? Contohnya gini, ini ada iPhone 11, ada iPhone 11 Pro. Nah, 11 ini base model. Jadi alangkah baiknya kalian langsung ambil kayak 11 Pro atau Max, intinya yang nggak dijual sama distributor resmi iPhone yang di Indonesia. Jadi ya kalian ada keuntungan tersendiri lah, karena harganya itu nggak berpatokan sama yang dijual di pasaran. Oke, kalau kayak gitu kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, di sini gue udah masuk ke dalam HP gue tentunya. Gue langsung buka Shopee aja. Di sini langsung gue contohin. Kebenaran tadi gue udah sempet nyari. Gue langsung buka aja di sini iPhone 11 Inter, memang yang murah karena kan kalian pada bilang, "Bang, reviewnya yang harga 2-3 jutaan dong." Oke, ini gue turutin. Ini HP iPhone 11. Jadi emang ini harganya kelihatannya murah ya, kayak 2793. Tapi pas dibuka itu belum tentu iPhone 11 yang kita cari, bisa jadi variasinya itu iPhone XR. Nah, sekarang gue akan buka nih iPhone 11. Di sini, oh berhubung ini ya, gue kayaknya dapat diskon jadi langsung kena potongan, kalau kalian bisa lihat 2799. Nah, di sini gue buka aja nih. Nah, kalau misalkan kita langsung pilih yang biasa, ini biasanya Aloperator. Tapi Aloperator ini apa? Ini cuma 3 bulan. Jadi kalian kalau misalkan pakai setahun ya pasti cuma 3 bulan doang, habis itu sinyal hilang. Tapi tenang aja, kalian kan ada di channel gua. Nyambung dikit ya kan. Gue bantuin lah nanti masalah sinyal. Nah, ini WiFi only biasanya yang gua beli. Kenapa? Karena ya biasanya sinyalnya gue bikin bak, gue pancing. Dan sekarang tuh lagi rame ya, kayak di Shopee, misal kalian beli Aloperator dikirimnya SIM tanem gitu. SIM tanem, maksudnya AirSIM tanem bro. Nah, kok lebih mahal AirSIM-nya ya? Ya kira-kira gini lah, ini kita tandain ya, iPhone 11 WiFi only 2,8. Nah sekarang gue lihat lagi nih toko lain, ada nggak sih yang lebih murah dari dia? Nah, di sini, oh ini yang kalian suka nanya ya, eSIM ya. Nah, sebaiknya sih teman-teman ya, kalau misalkan kalian eSIM ini, pastiin dulu ke sellernya. Ini itu beneran eSIM only atau SIM sticker. Setahu gue tuh yang eSIM itu mungkin dari seri 15 kalau nggak salah ya. Jadi memang di US itu tuh ada HP yang nggak ada slot SIM cardnya. Jadi bener-bener ngandalin eSIM doang. Dan kalau misalkan masuk ke Indonesia agak ribet. Maksudnya untuk kita ngebak sinyal, kalau SIM fisik gue bisa bantu, tapi kalau untuk eSIM gue bantu dan itu pun tergantung hoki-hokian juga ya. Karena memang bisa, tapi nggak akan selalu setiap saat gitu. Nah ini gue lihat lagi, jadi alangkah baiknya kalau kalian yang nanya, eSIM itu kayak gimana, menurut gue sih hindarin aja. Mending nambah 200.000 dapat SIM stiker atau enggak nambah 100.000, biasanya nggak beda jauh kok. Nah di sini gue cari lagi nih, ini 2,8 nih, ini murah banget bro. Di sini kalau gue lihat tadi WiFi only Alsim ini masih mahal nih, 3,7, sedangkan tadi 2,8. Di sini SIM stick-nya malah yang murah 28. Berarti itu masuk akal yang tadi sebenarnya SIM stick.
Tapi nggak apa-apa sih menurut gue SIM-stick juga. It's okay ya kan. Di sini gue langsung buka Tokopedia aja. Kita ini dulu. Tadi kan bisa lihat iPhone 11 WiFi only di satu toko 2,8, yang satu 3,7 ya. 3,7 atau berapa tadi gue lihat? Iya, 3,7. Nah, sekarang gue langsung cari nih iPhone 11 Inter. Di sini kalau kita ngelihat WiFi only iPhone 11 itu masih 3,2. Dan ini kayaknya WiFi only deh. Oh, nih SIM stiker ini masih termasuk mahal sih. SIM stiker harga segini 3,2 dan ini 39. Biasanya tuh gapnya itu hampir sejuta. Dan di sini kalau misalkan kita lihat nih, toko-toko yang kayak gini nih, yang jual 2 juta gini, mendingan ya kalau kalian memang tertarik silahkan tanya. Intinya kalau misalkan di diskusi Tokopedia atau di chat sellernya itu nggak ngejawab, lebih baik nggak usah di CO, karena beberapa kasus nggak di Shopee, nggak di Tokopedia, ada di mana-mana lah ya. Kalian ngechat nggak bakal digubris sama dia, tapi giliran kalian pesan, itu nanti langsung di chat sama sellernya dan kalian akan dikirimin link phishing. Ya itu agak bahaya, nanti duit kalian hilang semua yang ada di HP. Atau enggak yang ada di akun toko marketplace yang berkaitan. Nah, ini gue misal lihat lagi nih di sini, ini harga 2,8, tapi ini kayaknya satu doang. Ya ini kayaknya ini jualnya per unit, kita skip karena gue bakal nyari yang memang jualnya ini ya, banyak ya. Jadi kayak misalkan gue beli, kalian juga ikut bisa beli. Ya di sini masih mahal 4,6 bro, asli. Ini gue buka nih. Ini masih mahal jujur tadi karena kalau gue lihat ya, itu kan harganya kan harusnya 2,8 dan ini stiker pun masih 3,2. Saran gue mending di skip aja yang memang mahal. Jadi ya balik lagi. Ini kan tadi udah gue kasih lihat worth it-nya tuh pasti ngambil WiFi only dan ya yang pasti yang paling murah lah ya. Ini internet gue, sorry ini agak lemot si ininya, WiFi-nya. Gue ada data nggak ya? Sebentar ya, gue coba dulu ya nyalain data gue. Harusnya sih gue ada data. Nah, jadi kesimpulan gue untuk ngambil HP-nya yang ini sih 2799 dan ini WiFi only 64 GB. Ya 28 sih. Ya menurut gue ini yang paling masuk akal untuk diambil. Karena murah banget tuh kalian bisa lihat, tapi baiknya lagi tanya sellernya dulu ready atau enggak. Dan sekarang kalau kalian nanya gimana sih caranya gue nyari HP resmi, karena nggak menutup kemungkinan gue akan nge-review HP resmi. Maksudnya gimana tuh HP resmi bang? Jadi pastinya nanti ada sejuta 2 juta yang worth it, entah itu second, entah itu baru, akan gue beli. Tapi yang pasti ya itu mungkin keluaran tahun-tahun kemarin atau apa, karena nggak mungkin kan. Kalau baru murah udah pasti ya biasa-biasa aja performanya. Tapi kalau misalkan harga misal 4 juta terus turun jadi 3, itu kan lumayan kan. Jadi kayak misal Poco F5 tahun kemarin harga berapa dan kita beli tahun ini kan udah murah dan di review gitu loh maksud gue. Dan di sini kalau misalkan kita ngelihat ya sekilas Vivo V40. Ini tuh official store-nya 69 yang 12 per 256. Nah sekarang kita cari coba. Gue biasanya kalau HP resmi gue selalu beli dari TikTok. Kenapa beli dari TikTok? Karena TikTok itu termasuk murah banget bro. Ya ada plus minusnya ya. Di sini gue lihat dulu. Kalian tinggal cari aja dari afiliator manapun itu. Karena nggak semua afiliator gede itu akan ada diskon tiap hari. Afiliator kecil pun ada, tapi memang sangat worth it cuy. Oh bro, asli 5,2 anjay. 5,2. Gue baca nih deskripsinya nih ya. Gue baca nih. 12 per 256 cuy, 12 per 256 anjir. 5,2 di sini harganya 6,9, anggaplah 7 juta, 52 gap harganya 1,8 lah ya. Kita ya 1750 lah di sini. 1750-an deh kata gue jual 6 juta, gue masih bisa cuan ya. Ya kira-kira begitu bro. Ya kan? Nah, jadi enaknya beli resmi dari TikTok kayak gini, tapi memang balik lagi. Kalian kalau misalkan mau beli resmi, alangkah baiknya itu nunggu ini apa sih namanya tanggal cantik. Maksudnya gimana tuh?
Kayak misalkan 99, 10, 10, 11, 11, itu kan setiap bulan ada. Nah, alangkah baiknya kalian tuh nunggu tanggal cantik dulu, karena memang diskonnya nggak main-main cuy. Gue suka beli pas tanggal cantik juga kok, memang banyak yang nggak gue masukin ke YouTube juga. Karena gue agak agak mager juga, kayak harus bikin-bikin terus. Cuman balik lagi kayak sekarang sih enggak ya, karena memang udah cukup rame dan niatnya mau gue seriusin, apalagi tentang pemrograman nantinya. Nanti bakal gue spill dikit-dikit kok, kayak misalkan penghasilan atau apa, biar kalian tuh termotivasi kayak orang kayak gue aja bisa gitu. Jadi paling segitu aja. Intinya gini, kalau misalkan beli iPhone Inter atau Android Inter, alangkah baiknya cek dulu harga resminya berapa, terus baru cari HP-nya. Tapi ini berlaku untuk Android kalau yang Inter, karena memang biasanya gap-nya nggak jauh nih. Kecuali Google Pixel nggak ada resminya. Kalau iPhone, ya udah, karena memang Inter udah pasti bakal lebih murah, kalian tinggal nyari aja toko yang memang murah sellernya. Dan kalau gue saranin, ambillah SIM stick atau enggak yang biasa WiFi only. Jangan ngambil yang eSIM. Apalagi iPhone 15, jangan ngambil yang eSIM. Kalau misalkan iPhone 11, kayaknya kemungkinan nggak mungkin sih nggak ada slot SIM card-nya. iPhone 11 pasti ada. Kayaknya harusnya ada sih ya. SIM only itu mungkin maksudnya ke unlock kali atau gimana, tapi aneh juga ya. Ya pokoknya gitulah, jangan pernah ngambil SIM only. Saran gue sih gitu, kalau memang tertarik, tanya lebih dalam ke sellernya. Dan kalau misalkan TikTok, tadi untuk HP resmi itu worth it banget cuy. Lu bayangin aja tadi 5,2. Dan yang dijual di officialnya itu 7 juta. Kenapa bisa murah? Nah ini gini nih, kalau kalian tahu repack ya, repack ya pokoknya gitulah. Jadi yang udah dibuka dibungkus lagi. Tapi memang sejauh ini repack yang gue tahu tuh dari seller mungkin ngaktifin garansi. Jadi kayak buat data ya kan, sales gitu kan, biar masuk data penjualan gitu, baru dikirim. Dan menurut gue itu nggak masalah selagi nggak ada cacat fisik. Dan yang kedua itu adalah orang-orang yang beli tapi nggak jadi. Maksudnya gimana tuh bang? Banyak kok kejadian di offline store beli tapi nggak jadi. Orangnya entah itu kabur atau gimana, bilangnya kayak ngambil duit, terus tiba-tiba nggak jadi beli. Itu ada kok kayak gitu, cuman memang nggak banyak. Dan biasanya kayak gitu di repack lagi, semuanya garansi apa segala macam nggak nyala, cuman di plastik aja. Ya banyak sih. Yang penting repacknya itu kalau kalian dapet ya nggak cacat. Cuman memang kalau misalkan di TikTok ini, gue sendiri pun nggak pernah dapet repack sih. Gue beli 3 iPhone, waktu itu iPhone 11, tiga-tiganya 64 GB dengan harga 5,3 ya. Gue langsung borong tuh, itu nggak ada tuh yang namanya repack, bener-bener pure. Ada green pill apa segala macam semua, cuman kan balik lagi ya, memang bisa diakalin, tapi tetap gue positif thinking aja. Jadi lu nggak usah mandang negatif dari orang-orang yang ada di ini, lu cukup tahu aja ada informasi kayak gitu, yang penting punya lu nggak cacat barangnya, ya udah lu tinggal pakai aja. Kalau memang ada cacat kan tinggal komplain, dan itu pun pasti langsung dilayanin kok sama si sellernya, entah itu mau dimanapun itu. Makanya sebelum beli chat aja dulu, tapi berbeda dengan TikTok Shop ya, itu rebutan, jadi harus dibeli cepat-cepat. Paling dari gue gitu aja sih. Rekomendasi toko gue nggak begitu terlalu rekomendasiin. Intinya yang gue udah unboxing lu bisa lihat itu worth it atau enggak. Kalau memang menurut lu bagus ya silahkan dibeli. Karena itu ada di tangan kalian semua, bukan di tangan gue nih kosong. Oke, paling gitu aja teman-teman ya. Dan untuk video review tungguin, nih gue lagi bikin susah banget cuy asli ya. Masih nggak dapet di kepala gue ya kan. Oke, paling gitu aja teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.